Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena selama ini kita lebih mengesahkan nama kita di hati kita daripada nama Tuhannya. Karena selama ini kita lebih menghudurkan hidup manusia kita daripada hayatullah di dalam hati kita. Berarti selama ini kan kita bukan Islam seperti Islamnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, ini babakan hati jiwa, bukan babakan lahir. Kalau babakan lahir, ya kita semua selama ini mengerjakan apa yang dituntunkan secara tohirianya, secara syariatnya. Yang dikaji di sini adalah kaji diri, kaji batiniah, kaji kejiwaannya. Jadi selama ini kita lebih mentuhankan hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih mewujudkan diri kita sendiri. Kita lebih menghidupkan diri kita sendiri. Kita lebih mengkuasakan diri kita sendiri di hati kita. Kita lebih menghudurkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita daripada menghudurkan, daripada mewujudkan, daripada dihidupi, daripada dikuasai oleh Allah Sang Pencipta langit dan bumi serta di antaranya yang meliputinya. Nah, berarti yang jadi Tuhan selama ini di hati kita kan bukan Allah. Bukan Allah. Yang kita tuhankan selama ini bukan Allah. Demi Allah, bukan Allah. Seperti yang diajarkan, seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Jadi kita benahi masing-masing diri kita. Jadi jangan mengkaji orang lain, kajilah diri kita sendiri. Selamatkanlah diri kita sendiri. Jangan menyelamatkan orang lain dahulu bila diri kita saja belum selamat di sisi Allah. Jadi selama yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang hudur di hati kita bukan Allah, karena Allah selama ini kita tiadakan kehudurannya, kita goibkan kewujudan, kekuasaan di dalam hati kita, bagaimana mungkin kita mentuhankan Allah selama ini di dalam syariat-syariat yang kita kerjakan? Maka semuanya akan jatuh ke lembah li nafsi, ke lembah hawa nafsu,
ke lembah neraka, ke lembah dosa, yakni karena kita selama ini bukan menyembah Allah, bukan mengabdi kepada Allah, bahkan di dalam hati kita mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri di hati kita. Coba rasakan, coba hayati, benar apa tidak yang kami ungkap dan kami paparkan ini. Bila memang benar, segeralah bertaubat. Bertaubat bersama. Bila benar paparan ini adanya sesuai dengan kondisi hati kita selama ini, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah sebelum ajal menjemput, karena ajal itu tak tahu kapan datangnya. Entah esok lusa, kita tak tahu. Bila kita tidak bergegas mengubah kondisi hati kita, maka bagaimana di dunia kita buta, maka di akhirat pun akan semakin buta, maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Jadi sangatlah berat sekali ketika manusia di dunia ini tidak mengenal Tuhannya. Ketika di dunia ini manusia masih buta hatinya, maka di dalam akhiratnya pun semakin buta, bahkan tersesat-sesat jalannya karena dibimbing dan dinasehati oleh iblis dan setan di hatinya. Karena iblis dan setan lebih ia pertuhankan di hati kita selama ini daripada mentuhankan Allah. Jadi marilah kita renungi, kita hayati kondisi hati kita selama ini. Sesuaikah dengan contoh yang dicontohkan dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara batiniahnya, secara hati, secara jiwa, karena inilah yang pokok daripada syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini. Jadi membuktikan bahwa sebenarnya selama ini kita sangat amatlah jauh menyimpang dari contoh yang dicontohkan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang babakan batiniyahnya. Yang dikaji di sini bukan babakan syariatnya, akan tetapi babakan hatinya, babakan batiniyahnya. Karena ada ayat bahwa sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan hartamu. Allah tidak memandang setinggi apapun ilmu syariatmu. Dan Allah tidak memandang sebanyak-banyak pun apapun yang kau ibadahkan, yang kau amalkan. Dan Allah tidak memandang nasab-nasab kemuliaanmu di sisi manusia. Akan tetapi Allah hanya memandang kondisi hatimu. Yang kita tauhidkan di hati kita selama ini, yang kita esakan di hati kita selama ini, siapa? Allah kah ataukah masih hawa nafsu yang kita tauhidkan, yang kita esakan selama ini di hati kita? Hanya itu, sobat, hanya itu. Jadi bila babakan hatinya benar, jadi bila babakan hatinya suci dari yang selain Allah, maka sucilah seluruh syariat-syariat yang diperbuatnya. Maka sucilah ilmu-ilmu yang dimilikinya.
maka sucilah syariat-syariat yang dijalankannya. Karena bila imannya benar, jadi bila imannya sesuai dengan yang diajarkan atau yang dikondisikan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni selalu mensucikan hati, mensucikan Allah, hati mensucikan kehuduran Allah daripada mensucikan kehuduran diri manusianya di hatinya, maka semuanya akan suci kembali. Kembali suci. Jadi lewat apa? Lewat kembalinya kerajaan-kerajaan hawa nafsu kepada asalnya, yakni iblis dan setan serta hawa nafsu dipaksa, diusir, diperintah bersujud kepada Adam secara paksa. Jadi kita wajib memaksa hawa nafsu kita, memaksa iblis dan setan yang ada di dada kita bersujud kepada Adam. Maksudnya apa? Bersujud bukan bersujudnya seperti sujudnya sholat. Bersujud itu maksudnya kembali. Makna hatinya, makna hakikatnya bersujud itu kembali ke asal kejadiannya. Itulah yang dimaksud makna bersujud. Maka dari itu ketika kita sholat, kita bersujud mencium tanah, mencium dasar tanah yang kita tempati, itu maksudnya disuruh kembali ke Adam, disuruh meleburkan kembali ke asal kejadiannya, dari tanah kembali ke tanah, dari Allah kembali ke Allah. Jadi hakikat makna bersujud itu adalah kembali. Kembalinya hati kepada Allah, kembalinya wujud manusianya kepada wujudullah, kembalinya hidup manusianya kepada hayatullah, kembali lagi kekuasaan manusianya kembali kepada kekuasaan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hakikat bersujud di sisi Allah. Maka dari itu, tanpa memahami hakikatnya, tanpa memahami Tuhannya, maka selamanya kita takkan pernah bisa beragama dan bertuhan secara benar seperti yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama ini kan kita hanya mencontoh syariat-syariat kemanusiaan Kanjeng Nabi Muhammad saja. Karena di hati kita yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri, pasti mata kita, pasti perhatian kita condong hanya kepada badaniah saja. Condong kepada laku syariat-syariat badaniah yang bisa kita lihat saja. Jadi bila kita memandang manusia atau memandang makhluk sesuai dengan keadaan hati kita, bila di dalam hati kita ini yang wujud jadi Tuhan hawa nafsu kita sendiri, bukan Allah, maka yang dihadapnya, maka yang dipandangnya di hati kita hanyalah makhluk-makhluk saja. Takkan bisa kita kemana kau hadapkan wajahmu, disitulah wajah Allah, tak bisa. Bila di dalam hati kita masih hawa nafsu kita yang jadi raja, yang jadi Tuhan di dalamnya. Contoh,
yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Muhammad, Allah mencontohkan kepada Muhammad, Muhammad bukan kamu yang melempar, bukan kamu yang membunuh, bukan kamu yang memanah. Bila diluaskan, selama ini kita merasa diri kita yang hidup. Kita merasa diri kita sebagai yang memiliki badan. Selama ini kita yang merasa kitalah yang bisa duduk, kitalah yang bisa berdiri, kitalah yang bisa berpikir, kitalah yang bisa mandi, kitalah yang bisa makan, kitalah yang bisa minum, kitalah yang bisa sholat, kitalah yang bisa ibadah, kitalah yang bisa tahlilan, kitalah yang bisa istighosaan, kitalah yang bisa sholawatan, kitalah yang bisa bekerja, kitalah yang bisa memasak, kitalah yang bisa sukses, kitalah yang bisa mulia, kitalah yang bisa berbangga-bangga diri. Semuanya dituhani oleh hawa nafsunya sendiri. Jadi takkan bisa seperti yang dicontohkan oleh Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad yang hatinya selalu menghudurkan hayatullah daripada menghudurkan hayatun nasnya. Selalu mensucikan, Kanjeng Nabi Muhammad selalu mensucikan di hatinya hayatullah daripada hayat Muhammadnya. Jadi hayatullah selalu suci. Bila hidup ini Allah bukan hidup Muhammadnya, maka sucilah seluruh amal perbuatannya. Apapun yang tergerak, yang teraktivitas di dalam aktivitasnya sehari-hari, maka semuanya suci, bersih dari perbuatan manusianya. Jadi inilah keadaan hati yang begini, inilah yang dicontohkan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia. Agar apa? Tujuannya agar kita bisa bersujud kembali kepada Allah, agar kita bisa kembali lagi kepada Allah, agar kita tidak tersesat mentuhankan iblis dan setan di hati kita, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di sisi Allah. Maka dari itu didatangkanlah syariat-syariat dari Allah melalui junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين